Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh suhu terhadap respirasi. Nah, untuk dasar teori ya, jadi ekofisiologi adalah studi yang mempelajari bagaimana organisme itu berfungsi dan beradaptasi menanggapi serta mengeksploitasi lingkungannya. Jadi bagaimana tubuh dari individu itu beradaptasi dan berfungsi terhadap perubahan lingkungan. Itu ada studinya yang kita sebut sebagai ekofisiologi. Nah, biasanya yang dipelajari adalah fungsi-fungsi yang memberi tanggapan cepat serta mekanisme perilaku yang digunakan organisme untuk mengatasi atau menanggapi lingkungannya, terutama lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang tidak hidup, seperti suhu, kemudian pH, kemudian kelembapan, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam faktor abiotik. Nah, setiap organisme memiliki yang kita sebut sebagai batas minimal dan juga batas maksimal untuk dia dapat menanggapi lingkungan dalam mempertahankan hidup. Jadi setiap organisme punya batas minim dan punya batas maksimal bagaimana dia bisa beradaptasi dan mempertahankan kehidupannya ketika ada perubahan lingkungan. Nah, kisaran di antara batas minimal dan juga batas maksimal ini yang kita sebut sebagai kisaran toleransi, yaitu range atau kisaran yang berada di antara batas minimal serta batas maksimal. Sebelum mencapai batas minimal maupun maksimal kisaran toleransi, organisme tersebut akan berada di dalam zona tekanan fisiologis atau zona stres. Ini gambaran dari kisaran toleransi organisme ya. Jadi organisme itu memiliki misalkan ini temperature, lingkungan abiotiknya ada temperature atau suhu. Jadi ada suhu minimal dan ada suhu maksimal yang masih bisa individu tersebut bertahan dengan suhu minimal atau suhu maksimal. Nah, kisaran toleransinya ada di antara suhu minimal sampai suhu maksimal. Pasti akan ada suhu optimal, yaitu suhu di mana makhluk hidup itu bisa bereproduksi, bisa bermetabolisme dengan sangat baik. Nah, itu yang kita sebut sebagai suhu optimal. Nah, ada area yang mendekati suhu minimal dan area yang mendekati suhu maksimal, range kisaran suhu yang mendekati suhu minimal dan kisaran suhu yang mendekati suhu maksimal itu kita sebut sebagai zona tekanan fisiologis atau zona stres, di mana di situ individu masih bisa hidup, tapi di suhu tersebut, di kisaran suhu tersebut sangat sulit untuk bisa beradaptasi. Sedangkan zona yang ada di setelah zona minimal dan setelah suhu maksimal itu kita sebut sebagai zona letal, di mana makhluk hidup itu akan mati. Ada istilah tertentu untuk sifat toleransi, ya. Ada yang kita sebut sebagai steno, itu sifat toleransinya sempit. Kalau euri itu sifat toleransinya luas. Contohnya eurithermal itu artinya sifat toleransinya terhadap suhu luas. Artinya range suhu yang bisa masih bisa direspon itu luas oleh individu tersebut. Nah, istilah lain untuk faktor lingkungan antara lain thermal itu suhu, hyalin itu salinitas, kemudian fagus itu untuk makanan, sius untuk habitat, hidris untuk air. Contohnya stenohyalin. Artinya steno kan sifat toleransinya sempit ya, hyalin itu salinitas. Berarti individu tersebut memiliki sifat toleransi terhadap salinitas itu sempit. Jadi hanya kisaran salinitas yang bisa dia bertahan itu hanya sempit, jadi tidak luas. Jadi misalkan kisaran salinitasnya hanya misalkan dari 10 dia hanya bisa sampai 5 seperti itu. Kemudian nah seperti ini ya gambarannya. Jadi ada spesies B, ada spesies A dan ada spesies C. Nah, euri itu artinya dari suhu ya, dari suhu ini misalkan suhu 10 derajat sampai suhu 40 derajat dia masih bisa bertahan. Tapi kalau spesies B ini dia steno, artinya dia itu dari suhu 10 hanya sampai suhu 20 saja. Atau spesies C juga steno juga, artinya dari suhu misalkan dari suhu 20 sampai suhu 40. Nah, kalau spesies ini bisa bertahan sampai suhu 10 sampai suhu 40, artinya itu kisarannya panjang, kita sebut sebagai spesies itu euri. Karena memiliki kisaran yang luas. Nah, hari ini saudara akan mempelajari pengaruh suhu terhadap kecepatan respirasi. Jadi kita akan melihat pengaruh suhu
terhadap kecepatan respirasi membuka mulut ikan. Bahannya adalah ikan mas koki ya, kemudian air, es, kemudian alatnya ada gelas beker, gelas piala 1000 ml, baskom, pemanas, termometer, penghitung waktu, dan juga hand count. Nanti akan diposisikan seperti ini. Jadi gelas bekernya itu akan diisi dengan air, kemudian akan ada ikan yang dimasukkan ke dalam gelas beker, di mana nanti setiap perlakuan ya dengan air yang berbeda itu akan diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Jadi nanti yang termometernya ini akan dimasukkan ke dalam gelas beker. Nah, ikannya itu tidak langsung jadi ikan itu tidak langsung diberikan air dingin, air panas. Tapi air dingin atau air panasnya itu akan diletakkan di baskom, kemudian ikannya yang berada di gelas beker ini, di gelas bekernya akan dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air panas ataupun air dingin. Jadi tidak secara langsung ikan itu akan terekspos dengan air dingin dan juga terekspos dengan air panas ya, otomatis pasti nanti akan disfungsi, pasti akan mati karena dia tiba-tiba akan terjadi perubahan lingkungan yang cukup besar. Jadi tetap nanti gelas bekernya itu yang akan kita masukkan ke dalam baskom berisi air panas atau air dingin. Kerjanya, jadi nanti pertama akan kita gunakan dulu air panas, jadi air panas dulu, kemudian air dengan suhu biasa, baru kemudian menggunakan air dengan suhu dingin. Nah, untuk yang air panas, nanti pada gelas piala yang berisi air PDAM itu kita isi dulu sebanyak 600 ml, kemudian kita masukkan 1 ekor ikan koki yang sehat atau ikan lain yang mungkin bisa digunakan. Kemudian kita isi baskom dengan air panas, kemudian kita masukkan gelas piala atau gelas beker tadi ke dalam baskom yang berisi air panas. Kita harus perhatikan suhunya. Jadi apabila suhu di dalam gelas piala itu menunjukkan 35 derajat Celcius, maka saudara bisa mulai menghitung frekuensi pernapasannya. Tapi kalau belum, maka tidak boleh. Jadi harus menunjukkan plus minus 35 derajat Celcius. Kemudian kita hitung frekuensi pernapasan ikan dari membuka dan menutup mulut. Tapi nanti kita hitung dari membukanya saja. Jadi kan sama saja membuka menutup itu kan 1 kali penghitungannya. Jadi kita hanya membuka saja. Dihitung per menit dan diukur suhu airnya. Nah, kita harus ulangi menghitung frekuensi pernafasannya itu 3 kali dengan interval waktunya adalah 1 menit. Nah, catatan ya, apabila suhu yang ada dalam gelas piala sudah mencapai 38 derajat Celcius, maka gelas piala dari baskom itu harus kita angkat supaya ikan tidak mati. Baru kemudian dihitung lagi frekuensi pernapasannya. Nah, untuk air biasa, jadi nanti air di gelas piala akan diganti dulu, kemudian harus kita diamkan dulu selama 10 menit. Jadi harus dipindahkan dulu ke meja ya. Jadi untuk agar ikan itu bisa beradaptasi dulu secara normal karena tadi awalnya airnya kan panas, kemudian dia harus kembali lagi ke fungsi normalnya, jadi aktivitasnya harus kembali normal dengan diletakkan di meja sehingga nanti dia bisa normal lagi. Kemudian hitung frekuensi pernapasan ikan membuka mulut per menit dan juga diukur suhu airnya. Jadi nanti tetap harus ada termometer ya, setelah nanti 5-10 menit didiamkan di meja, kemudian gelas bekernya kita masukkan lagi ke dalam baskom yang berisi air. Kemudian sama ya, jadi kita ulangi menghitung frekuensi pernapasan dan suhu air sebanyak 3 kali dengan interval waktu 1 menit. Kemudian untuk air dingin, jadi sama perlakuannya seperti pada air biasa ataupun air panas. Jadi nanti gelas piala yang berisi ikan tadi kita masukkan ke dalam bak atau baskom yang berisi air es. Nah, nanti harus didiamkan dulu selama 10 menit untuk melihat suhunya harus turun dulu menjadi minimal 22 derajat Celcius. Kemudian kalau sudah baru bisa dihitung frekuensi pernapasan ikannya dengan melihat membuka mulut ikan per menit dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali dan setiap replikasinya harus kita ukur suhu airnya. Seperti itu. Adalah alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ekofisiologi. Yang pertama adalah termometer, ya, kemudian ada hand counter, kemudian ada gelas beker yang sudah diisi oleh air dan juga ikan, ya ikan yang digunakan adalah ikan mas koki. Kemudian disediakan juga 3 baskom yang berisi 3 air dengan suhu yang berbeda.
Jadi yang pertama adalah air dengan suhu panas, kemudian air biasa, dan yang terakhir adalah air yang bersuhu dingin. Sudah ditentukan untuk di glass beaker itu sekitar 600 ml ya, ikannya sudah di dalam glass beaker. Kemudian kita pindahkan dulu ya glass beaker yang berisi ikan ini ke baskom yang sudah diisi air panas. Nah, ditunggu dulu sekitar 5-10 menit hingga suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Jadi kita masukkan termometer ke dalam, bukan ke dalam baskom, bukan ke dalam air yang bersuhu panas di baskom, tapi di dalam air yang ada di dalam glass beaker. Setelah suhu termometer menunjukkan angka plus minus 35 derajat Celcius di dalam glass beaker, maka saudara bisa memulai untuk menghitung frekuensi pernafasan dari ikan selama 1 menit ya, selama 1 menit menggunakan hand counter ya. Jadi kita lihat berapa kali ikan tersebut membuka mulut, kemudian nanti saudara hitung selama 1 menit. Setiap perlakuan akan diulangi sebanyak 3 kali untuk replikasinya. Jadi nanti untuk air panas akan dilakukan penghitungan frekuensi pernafasan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan air yang bersuhu biasa dan juga air yang bersuhu. Nah, ikan yang digunakan ya untuk perlakuan selanjutnya, yaitu perlakuan dengan air biasa, adalah ikan yang sama yang tadi kita gunakan untuk perlakuan air yang bersuhu panas. Nah, kita diamkan dulu ya di suhu ruang ya selama 5-10 menit agar ikan beradaptasi dan bisa kondisinya bisa seperti normal ya, seperti yang semula. Kalau sudah saudara diamkan 5-10 menit, maka kita bisa pindahkan glass beaker yang berisi ikan ini ke air biasa seperti ini. Kemudian saudara ulangi lagi aktivitas yang sama seperti pada aktivitas pada perlakuan air dengan suhu panas. Diukur frekuensi membuka menutup mulut dari ikan selama 1 menit dan juga diulangi perlakuannya sebanyak 3. Jangan lupa saudara harus tetap mengukur ya suhu dari air biasa pada baskom pada 3 kali saudara melakukan pengulangan penghitungan frekuensi pernapasan. Sama seperti pada perlakuan sebelumnya ya, setelah dari air pada suhu ruang, maka kita letakkan dulu ya dikeluarkan dulu sebelum masuk ke air dengan suhu dingin. Kita keluarkan dulu agar dia beradaptasi dulu dengan suhu yang normal, agar dia beraktivitas yang normal. Kemudian kita pindahkan ikan di glass beaker ini ke dalam air yang bersuhu dingin. Kemudian jangan lupa saudara harus ukur ini akan ditunggu dulu sekitar 5-10 menit ya, sehingga nanti suhu pada termometernya menunjukkan angka 22 derajat Celcius. Jadi setelah menunjukkan angka 22 derajat Celcius, saudara bisa memulai untuk menghitung frekuensi membuka dan menutup dari mulut ikan dengan pengulangan sebanyak 3 kali selama masing-masing 1 menit. Nah, kalau sudah ya, kita ganti air yang ada di glass beaker yang berisi ikan tersebut dengan air PDAM. Kemudian kita diamkan selama 10 menit dulu, baru kemudian dikembalikan ke akuarium. Nah, nanti silakan saudara membuat rata-rata ya dari suhu dingin, suhu kamar, dan juga suhu panas. Kemudian rata-rata frekuensi juga harus dihitung dari pada rata-rata suhu tersebut. Kemudian kita akan membuat grafik hubungan antara sumbu X, yaitu rata-rata suhu dingin, dan juga sumbu Y, yaitu rata-rata frekuensi pernapasan ikan koki, kemudian kita bahas. Nah, seperti ini ya tabelnya. Jadi ada tabel suhu dingin, ada tabel suhu kamar, ada tabel suhu panas. Nah, suhu dinginnya tadi sudah tahu sekitar 22 derajat, suhu kamar mungkin ya sekitar 27-28, suhu panasnya tadi 35. Nanti setiap kelompok kan akan mengukur suhu untuk per menitnya, frekuensinya berapa, diulangi sampai 3 kali. Nah, ini untuk grafiknya ya. Jadi grafik sumbu X-nya adalah suhu, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensi pernafasan ikan. Nanti akan dibuat grafiknya. Jadi nanti saudara tahu kira-kira seperti apa. Kalau suhunya semakin tinggi, apakah pernafasan ikannya akan semakin cepat? Apakah betul kalau dia bermetabolismenya makin cepat, otomatis dia akan semakin banyak menghirup udara, ya, respirasinya makin cepat atau tidak? Nanti saudara buktikan. Apakah ketika diberi air dingin dia makin lambat respirasinya? Nanti juga harus saudara buktikan dari data yang sudah saudara dapatkan. Karena saudara online praktikumnya, maka kita tidak bisa langsung mengamati frekuensi pernapasan ikan membuka mulutnya. Oleh karena itu kami
data pengamatan seperti ini. Jadi ada perlakuan air panas, air biasa, air dingin. Nanti di kelas saudara kami sudah sediakan kira-kira kalau kelas saudara kalau dibagi kelompok sekitar ada 8 ya, di mana masing-masing kelompok itu sudah mengukur air panas, air biasa, dan air dingin. Ini kami sudah sediakan datanya. Suhunya sudah diketahui untuk setiap replikasi, frekuensi respirasinya juga sudah diketahui, ini sudah rata-rata dari 3 replikasi. Kemudian nanti silakan saudara rata-rata suhu dari semua kelompok pada air panas, rata frekuensinya juga silakan dihitung, begitu juga dengan rata suhu dan rata frekuensi pada kelompok air biasa dan juga air dingin. Setelah itu kan saudara dapatkan rata-ratanya ya, rata suhu dan rata frekuensi. Silakan buat grafik hubungan antara sumbu X, rata-rata suhu dingin, kamar dan panas, dan juga sumbu Y yang merupakan rata-rata frekuensi pernafasan ikan koki. Nanti bisa saudara buat di Excel, kemudian nanti saudara silakan tempel di buku laporan saudara. Kemudian silakan saudara bahas hasilnya seperti apa. Apakah benar ya hipotesis saudara misalkan, oh air panas pasti lebih cepat atau air dingin bukan, air dingin ya lebih cepat misalkan. Nah, tadi sudah kami sudah beri data, silakan nanti saudara bahas mengapa hasilnya bisa terjadi seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita bertemu lagi di video penjelasan praktikum yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpraktikum.